Halo teman-teman, saya sedang berada di Rans Nusantara. Di sini rencananya mau makan. Banyak sekali pilihan nih teman-teman. Tapi anehnya kok sepi ya tempatnya ya. Itu satu orang duduk doang itu pegawai. Sisanya kosong nih. Tuh nggak ada pegawai doang itu yang pada duduk-duduk. Ya sisanya kalau kita lihat nih bangkunya kosong teman-teman. Tuh kosong semua ya. Itu rekan saya dari LQ. Ini juga pegawai, ini juga cuma duduk-duduk tuh, bukan pengunjung. Inilah Rans Nusantara ya, bisnis gabungan antara Kaisang, Michael Wijaya dan juga anaknya Rans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina teman-teman. Tampaknya setiap bisnis yang Kaisang bikin ini nggak jalan, nggak laku ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa. Ini juga teman-teman sepi, kosong semua teman. Ya, oke teman-teman, sekian laporan dari Rans Nusantara dengan Alvin Lim. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim di Quotient TV teman-teman. Hari ini topik kita adalah membahas tentang Kaisang Pangarep dan bisnis-bisnisnya teman-teman ya. Jadi ini di CNBC bisa dilihat ada berita tentang Kaisang, daftar 5 bisnis Kaisang yang bangkrut ya, nggak laku di pasaran. Jadi dijabarkan di sini oleh CNBC bahwa Kaisang ini punya beberapa bisnis ya, selain jabatan dia sebagai ketua umum PSI di sini, teman-teman. Bisnis pertama yang tidak berjalan adalah ternak kopi. Kopi kok diternak? Adalah bisnis Kaisang yang dikembangkan bersama sang kakak sekaligus Wakil Presiden RI 2024 Gibran Rakabuming pada Mei 2019. Jadi ini bisnis sudah dari 2019. Sebelum pandemik, ternak kopi memiliki sekitar 40 toko yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Namun Kaisang mengaku bisnis ini telah tutup akibat tidak laku di pasaran. Ya, mereka ini biasanya kopi ini cuma niru-niru teman-teman ya. Karena ada kopi kenangan, kopi-kopi yang murah bersaing dengan Starbucks. Jadi mereka berpikir bisa masuk ke dalam situ, tapi ternyata persaingan kopi adalah persaingan yang sangat kompetitif. Kemarin sebenarnya sebelum pandemi kita punya hampir 40 outlet. Cuma setelah pandemi ya hilang semua. Kok bisa nggak laku? Ungkap Kaisang ya. Jadi Kaisang ini tipe orang yang kalau bicara ini blak-blakan teman-teman. 2 adalah gula. GOOLA. Gula adalah bisnis yang menjual produk minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger yang dikemas lebih modern. Sebelumnya bisnis ini adalah milik Gibran yang diserahkan ke Kaisang. Jadi sebelumnya punya Gibran tapi diserahkan ke Kaisang nih. Namun berdasarkan pantauan CNBC, bisnis ini terlihat sudah tidak berjalan sebab unggahan terakhir gula di Instagram 7 November 2020. Bahkan tidak sedikit warganet yang bertanyakan keberadaan bisnis ini. Jadi gula ini bisnis keduanya yang tidak berjalan ya teman-teman. Menurut CNBC. Ketiga adalah Siap Mas. Masih dalam bidang kuliner, Kaisang juga membentuk merek Siap Mas yang menghadirkan produk minuman dan makanan ringan seperti keripik dengan nama ngedrink dan kemripik di berbagai minimarket. Namun bisnis itu terlihat sudah tidak aktif. Selain unggahan terakhir di media sosial pada 3 Oktober 2020 lalu, sejumlah produk dari Siap Mas juga sudah tidak terlihat di minimarket. Keempat adalah Madang. Pada 11 Desember 2017, Kaisang meluncurkan aplikasi Madang untuk menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini pun diklaim berhasil membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Namun usaha yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini sudah tidak beroperasi. Ya.
Dalam unggahan terakhir 22 Februari 2022 lalu terlihat banyak pengguna yang mempertanyakan keberadaan aplikasi. Tolong dong, dana di aplikasi saya tidak kembali. Aplikasi nggak bisa dibuka, DM di IG nggak pernah dibalas. Website tidak ada, katanya. Kontak CSWA juga tidak aktif. Gimana ini uang saya di aplikasi tidak balik? Tolong dong, @madang_id, tulis salah satu pengguna Instagram Treasure Tangsel. Kelima adalah bisnis Sang Javas, adalah merek clothing line dengan gambar kecebong dalam desain kaosnya. Saat pertama kali diluncurkan, merek ini berhasil menarik perhatian warganet pada saat itu. Menurut Kaisang, ilustrasi kecebong pada bagian depan kaos terinspirasi dari pelaku masyarakat di medsos. Cebong adalah panggilan untuk pendukung berat Jokowi pada pemilu 2014 silam. Namun bisnis terlihat sudah tidak berjalan sebab unggahan terakhir Instagram Sang Javas adalah 17 Oktober 2020. Ya, jadi teman-teman, ini ditayangkan di CNBC, teman, adalah bisnis-bisnis milik Kaisang yang tidak berjalan, ya. Apakah cuma itu saja? Tidak, teman-teman. Masih ada bisnis lain, ya. Jadi bisnis lainnya ini saya ambil dari bisnis.com, ya. Berjudul penjualan anjlok 40%, emiten udang Kaisang pangarep cetak rugi US dollar 12,84 juta. 12,84 juta. Kira-kira berapa ini? Kurang lebih 160 miliar lah ini kerugian dia, ya, kurang lebih di sini. Saya bacakan, teman-teman. Emiten pengolah makanan beku berbasis udang terafiliasi Kaisang Pangarep PT Panca Mitra Multi Perdana TBK, simbol kodenya PMMP, membukukan rugi bersih sepanjang semester 1 2024 sebesar 12,84 juta atau setara 210 miliar, ya, dengan kurs 16.394. Sekarang kursnya udah 15.000 lebih. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024 mencetak pendapatan 59,9 juta atau setara 982 miliar. Jumlah tersebut anjlok sebesar 40% secara year on year dari tahun sebelumnya sebesar 100,14 juta. Pendapatan PMMP sepanjang kuartal ditopang antara lain penjualan udang Paname senilai 53,98 juta, kemudian penjualan udang Black Tiger US dollar 1,37 juta dan penjualan lain senilai 4,54 juta dolar. Sering penurunan pendapatan, penjualan perseroan juga turun, dibilang di sini, ya. Alhasil setelah dikurangin, PMMP tercatat berbalik rugi 12,84 juta atau setara 210 miliar, ya, dari sebelumnya. Jadi dibilang di sini bahwa PMMP ini juga rugi, teman-teman, ya. Nah, apakah cuma ini aja? Tidak, teman-teman, ya. Masih ada lagi. Wow. Jadi ternyata Kaisang Pangarep belum lama ini, ya, kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, itu baru membuat bisnis baru membuka, ya, bisnis yang bernama Rans Nusantara Hebat. Rans Nusantara Hebat ini adalah food court, ya. Tapi kali ini Kaisang Pangarep nggak sendiri di sini. Dia juga berjoin dengan Raffi Nagita, ya, Nagita dan Raffi, dan juga Michael Wijaya, pemilik BSD atau Sinarmas, teman-teman, ya. Saya bacakan di sini. Ini ada beritanya dari nusantara.com, ya, yang bilang bahwa Rans Nusantara Hebat milik siapa baru buka 6 bulan sudah sepi. Rans Nusantara Hebat baru-baru ini sempat dikunjungi oleh Said Didu. Ia mengunjungi pusat kuliner yang terletak di kawasan BSD City, Kabupaten Tangerang. Momen kunjungannya ini pun ia bagikan lewat media sosial X pribadinya. Ia memperlihatkan situasi serta kondisi di tempat kuliner tersebut yang tampak sepi pengunjung. Sontak saja hal ini memantik rasa heran netizen. Pasalnya tempat itu nampak sepi, namun belum ada setahun dibuka.
kepemilikan Nusantara dikilik. Siapa pemilik Nusantara hebat? Menurut suara.com ini disebut di sini adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkolaborasi bersama GK Hebat, sebuah perusahaan yang dirintik oleh Kaisang Pangarep. Ya, jadi kalau GK Hebat nih, kalau menurut saya G-nya nih Gibran, K-nya nih Kaisang ya. Jadi dia buat perusahaan bersama dan mitranya yang pertama Antoni Paradiptia. Tak hanya dimiliki Raffi Ahmad dan Nagita yang berkolaborasi dengan Kaisang, rupanya bisnis kuliner ini juga melibatkan Sinarmas, pengembang BSD dalam pembentukannya. Dibilang di sini ya teman-teman ya. Jadi ada tenan 122 buah dan bisa mencapai 2000 orang di sini berada di area kuliner. Tapi di situ tadi sudah saya kunjungin ya, videonya ada di depan, itu sepi teman-teman. Sepi, satu pun nggak ada ya, kecuali saya tadi situ karena saya mau ngecek situasi, makanya daripada repot-repot saya makan di situ. Tapi selain saya tadi itu kagak ada sama sekali yang makan di situ. Saya udah keliling-keliling ya, yang duduk itu cuma malah karyawan-karyawannya duduk di meja dan kursi tamu sebenarnya. Jadi kita lihat bagaimana, kenapa sih ya bisnisnya itu bisa anjlok atau bisa turun. Pertama, kalau kita lihat dan amati, bisnis Kaisang Pangarep ini fokusnya di kuliner, teman-teman ya. Padahal kita tahu yang namanya kuliner itu dia harus cari sebenarnya makanan yang memang diminati oleh banyak orang. Kalau keripik kayak gitu-gitu kan jarang itu orang makanan ringan seperti itu mereka harusnya masukin ke toko-toko, teman-teman ya. Jadi banyak sebenarnya bisnis-bisnis lain yang saya lihat punya Kaisang, seperti contohnya waktu itu keripik tuh, pisang sang Kaisang di situ kan. Ya juga kalau saya lihat ya, tadinya di Supermall ada, sekarang Supermall udah nggak ada itu saya lihat outlet-outletnya. Jadi kita lihat kenapa ini ya teman-teman ya. Pertama, bisnis makanan ini adalah bisnis yang susah untuk ditembus ya, karena lidah orang berbeda. Kadang dia lihat situ, oh enak, kalau enak sekalipun besok ada orang lain yang cicipin, bisa aja dia merasa nggak enak, nggak suka, karena selera orang berbeda di situ ya. Mencari makanan yang kira-kira disukai oleh banyak orang itu nggak begitu gampang, teman-teman ya. Jadi dia harusnya tahu dulu pangsa pasarnya di mana dan kenapa di sini ya. Saya lihat Trans Nusantara kenapa sepi? Tempatnya jauh teman-teman. BSD-nya tuh bukan BSD pusat kota BSD, tapi BSD-nya BSD pinggiran di sini ya. Terus makanan-makanannya juga kalau kita lihat tempatnya sama sekali nggak nyaman. Ya, sama sekali tempatnya tuh nggak nyaman, nggak ada AC teman-teman, nggak ada AC. Jadi panas, saya di situ aja nggak bisa lama-lama kepanasan karena saya ini kan gagal ginjal di sini ya. Jadi ini nggak boleh basah teman-teman, nggak boleh keringetan basah yang nantinya bisa menyebabkan infeksi. Nah, karena harus berada di tempat dingin, sedangkan itu tidak punya AC, alhasil ya kita berasa nggak betah dan pengen cepet-cepet pergi ya. Terus teman-teman parkirannya juga kecil di sana ya. Dia bisa menampung 2000 orang, tapi parkiran mobil boro-boro 200 saja nggak ada teman-teman ya. Dan hal berikutnya yang ketiga yang tadi saya rasakan adalah apa? Mereka itu tidak menerima pembayaran cash ya. Ketika saya beli soto tadi, soto ayam Mambengan, saya mau bayar nggak bisa teman-teman. Jadi mereka hanya terima pembayaran melalui QRIS, cash nggak bisa, kartu kredit nggak bisa ya, hanya pembayaran melalui QRIS. Dan kita tahu ya, orang-orang tradisional itu kebanyakan belum punya QRIS. Saya aja nggak ada teman-teman ya, saya juga salah satu orang yang gaptek. Jadi alhasil orang mau makan di situ nggak bisa bayar, jadi kesel. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ya saya males datang ke situ lagi. Ngapain datang ke situ lagi kalau saya tahu bayaran cash nggak terima,
pembayaran kartu kredit juga nggak terima, teman-teman ya. Jadi otomatis pembayarannya itu harus melalui QRIS, sedangkan saya nggak punya QRIS ya, dan kita nggak tahu, banyak orang nggak tahu gimana cara memakai QRIS atau sign in untuk QRIS gitu, teman-teman ya. Jadi kita lihat mungkin ya Rans itu pengen terlihat canggih, Rans Nusantara hebat ini ya, pengen terlihat canggih bahwa wah mereka sudah masa depan loh, tinggal tap dari handphone pakai QRIS tip gitu kan, kebayar gitu. Tapi Indonesia belum siap untuk itu ya. Mayoritas Indonesia kalau kita periksa itu mungkin lebih dari setengah nggak punya QRIS ya. Mayoritas tuh nggak punya QRIS dan nggak tahu cara pakainya. Jadi alhasil ya mereka sudah kehilangan banyak audiens dari situ ya. Nah disinilah saya lihat teman-teman ya, kenapa saya aja yang seorang lawyer bisa ngerti bisnis. Kenapa Kaisang itu kok nggak ngerti ya? Saya kasih tahu, bukan karena dia bodoh, tapi Kaisang ini kekurangan yang namanya financial quotient, kecerdasan keuangan. Jadi kecerdasan manusia itu ada berbagai macam. Ada kecerdasan intelek atau yang namanya IQ, ya, ada kecerdasan emosional yang namanya EQ, emotional quotient. Ada kecerdasan spiritual yang namanya SQ, spiritual quotient. Dan ada juga kecerdasan keuangan yang namanya financial quotient ya. Jadi orang cerdas secara otak atau intelek ya, belum tentu dia cerdas mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan itu butuh hal tersendiri. Ya, bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana mencari properti, ya, bagaimana melakukan pemasaran, itu diajarin di kecerdasan keuangan. Makanya teman-teman, ya, sekelas anak presiden sekalipun, ini anak presiden loh Kaisang ya, tapi nggak punya kecerdasan keuangan, kasihan teman-teman. Nah hal inilah yang menyebabkan banyak politikus-politikus Indonesia ya yang menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai DPR, legislatif, ya eksekutif maupun yudikatif melakukan korupsi. Kenapa? Karena mereka itu cerdas secara intelektual, mungkin secara emotional quotient juga mereka cerdas, tetapi secara finansial mereka tuh nggak cerdas, teman-teman. Inilah makanya kenapa pentingnya kecerdasan keuangan yang saya ajarin. Ya, saya sudah sampai batch keempat, teman-teman ya. Nanti Oktober ini mulai batch kelima di situ, November batch ke-6 dan Desember batch ke-7. Ya, sampai batch ke-7 di Desember ini kelas saya sudah full. Nanti di bulan Januari saya akan mengadakan kelas lagi untuk teman-teman yang ada di Jakarta. Februari saya akan mencoba untuk mengadakan kelas di Surabaya, teman-teman ya. Jadi Surabaya yang mau ikut tunggu Februari saya ke sana. Ya, Januari saya akan berada tetap di Jakarta di sini. Jadi yang mau daftar silakan daftar ya. Kelas kecerdasan keuangan itu tidak mahal yang saya tawarkan, cuma 15 juta. Anda bayar sampai miliaran, sekolahin anak dari TK sampai universitas. Banyak mereka setelah universitas nggak tahu cara buat uang, nggak tahu cara buka bisnis, nggak tahu cara bertransaksi saham, nggak tahu cara trading option, ya, nggak tahu bagaimana trading yang menguntungkan. Akhirnya kena investasi bodong, ya. Nah, di sini kita mengajarkan masyarakat untuk belajar tentang keuangan, bagaimana cara membuka bisnis, ya, bagaimana bisnis itu bisa sukses, bagaimana cara mencari properti, bagaimana penghitungan keuntungan dari properti, ya, penilaian properti, bagaimana untuk appraisalnya, dan lain-lainnya teman-teman, termasuk saham dan option yang merupakan derivatif dari saham. Ya. Jadi kecerdasan keuangan ini, apalagi option ini, saya rasa selain saya nggak ada lagi yang ngajar. Teman-teman, nggak ada yang bisa ngajarin tentang option. Sedangkan saya adalah pengajar yang berlisensi dari Amerika. Ya, saya punya license seri 7. License seri 7 ini adalah license untuk bisa mengajar tentang saham maupun option, teman-teman ya. Jadi kalau di Amerika itu, kalau Anda nggak lulus seri 7 license, itu nggak boleh ngajarin atau nggak boleh memberikan
advice apapun dalam bidang saham. Jadi teman-teman, ya banyak hal yang bisa terjadi. Ya kita lihat banyak selebgram ditipu investasi bodong, ya. Selain investasi bodong, kemarin ada teman saya, seorang selebgram dan juga bahkan seorang mentor, ya, mentor sektor keuangan. Malah dia pasang turun di harga emas udah 1 bulan, akhirnya bonyok lah, dia kebakar, kena margin terus di sini teman-teman ya. Jadi di sinilah bagaimana banyak orang itu nggak punya kecerdasan keuangan. Padahal kecerdasan keuangan itu bisa dilatih dan bisa diajarin teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, nanti kelas saya ada di Januari ya, tanggal 25 sampai 27 Januari. Di situ yang berminat bisa menghubungi ke hotline LQ teman-teman ya. 0811 teman-teman ya. Saya ulangin, 08 satunya 3 kali 534489, atau bisa menghubungi juga hotline 0817 489 0999 ya teman-teman. Jadi silakan daftar ya, ini sangat murah saya bilang sama teman-teman ya. Dan saya nggak tahu berapa lama saya mau ngajarin tentang keuangan di sini, tapi bagi mereka yang sudah pernah ikut sampai sekarang, saya nggak pernah mendengar keluhan bahwa mereka rugi teman-teman ya. Bukan saya berbohong, nggak ada yang trading di kelas saya terus rugi, itu nggak ada ya, belum ada sampai saat ini. Karena saya sudah bilang di kelas ini saya akan ajarin satu teknik trading, bagaimana teknik itu tidak akan rugi ya. Saya sudah trading 15 tahun dengan cara itu, sekalipun dengan strategi itu saya nggak pernah rugi teman-teman ya. Dan di sini bisa kita lihat ya bagaimana portfolio saya setiap hari naik di situ teman-teman. Dan keuntungan yang saya dapatkan per bulan itu rata-rata antara 2-4% setiap bulan. Jadi setahun itu antara 24-48% teman-teman ya. Nah disinilah bagaimana teman-teman bisa ikut kelas kami dan bisa juga memperoleh keuntungan berupa kecerdasan pertama. Kedua, memperoleh keuntungan bagi yang sudah punya modal, ikut trading ya. Yang udah punya modal silakan ikut trading. Kami akan ajari gimana cara membuka rekening di Amerika di sana, dan bagaimana mentradingkan uang tersebut ya. Dan bagi kalian yang nanti setelah ikut seminar masih nggak ngerti caranya buat trading, bisa menggunakan jasa kami sebagai konsultan keuangannya untuk melakukan trading untuk Anda di situ ya. Dan untuk biaya tersebut kami hanya charge 20% dari keuntungan. Jadi kalau setahun untung 30%, kita ambil 20%-nya, jadi bersih kalian masih terima 30 potong 6%, yaitu adalah 24% ya. Jadi kita ambil 20% dari 30%. Jadi cuma 6% sebenarnya teman-teman ya, kalau keuntungan 30%. Jadi nggak banyak kok. Dan kalau keuntungan sebulan 24%, setahun keuntungan 24% dalam US dollar, itu sudah sangat tinggi teman-teman ya. Jadi saya menyarankan pada teman-teman yang belum mengerti atau belum pernah mendaftar, silakan daftar. Dan ini bukan hanya untuk orang dewasa sebenarnya ya. Anak-anak SMA sekalipun ya sudah boleh mendaftar kalau mau. Ya karena anak SMA itu sudah punya kecerdasan lah, mereka sudah mampu untuk menangkap dan belajar tentang keuangan teman-teman ya. Jadi daripada lesin yang nggak ada gunanya seperti les kumon atau les apa yang sebenarnya tuh nggak bisa membantu mereka menghasilkan uang, lebih baik ambil seminar kecerdasan keuangan di sini teman-teman ya. Kita juga akan berikan buku handout yang secara gratis, sehingga teman-teman yang mungkin ketika menghadapi seminar masih belum ngelotok bisa baca ulang, atau nanti juga akan dikasihkan link ke website video tersebut sehingga bisa diputar ulang ya. Jadi teman-teman bisa belajar sampai ngelotok di situ.
Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang-orang sebenarnya seperti Kaisang ya, yang nggak tahu gimana cara menghasilkan uang. Sayang sekali kalau uangnya, saya nggak tahu juga asal usul uangnya dari mana ya. Kalau apa namanya, Kaisang itu cuma sebagai ketua umum sebuah partai dan bisnisnya kiri kanan atas bawah rugi semua, terus dapat uangnya dari mana ya? Nggak ngerti saya di situ ya. Ya mungkin teman-teman bisa menduga lah, bisa menduga-duga lah ya. Hal yang sama dengan Gibran juga saya lihat bikin martabak lah, bikin usaha apa, akhirnya dia tinggalin. Dia masuk ke politikus. Kenapa? Karena dia merasa di bisnis itu dia nggak bisa dapat uang. Awalnya mereka cuma mau jadi pebisnis, punya uang, makan tidur nyenyak. Tapi dia lihat bapaknya mungkin ya, dan menggunakan kesempatan yang ada, makanya mau ambil kekuasaan. Sehingga apa teman-teman? Sehingga bisa cari duit juga di pemerintahan teman-teman ya. Jadi inilah yang kita ada sekarang, culture di Indonesia tuh seperti itu. Mau nggak mau hukum adalah uang ya. Politik itu ujung-ujungnya uang. Lu mau jadi presiden, lu mau jadi ketua DPR, lu mau jadi anggota DPR, kalau nggak ada duit nggak bisa ya. Hal yang sama semua katakan, termasuk Prabowo juga di salah satu videonya dibilang, kalau ada yang menghadap ke saya sebagai ketum Gerindra mau jadi legislatif, satu yang saya tanya, lu punya duit nggak, katanya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini sudah merupakan rahasia umum ya. Orang kaya itu punya uang, bisa beli kekuasaan dan bisa beli hukum teman-teman ya. Jadi bagi kalian semua yang masih miskin ya, segeralah tobat. Segeralah tobat ya. Dan apa maksudnya tobat? Ya udah, jangan masuk ke politik untuk cari duit. Negara ini makin hancur. Terus apa yang harus dilakukan Pak Alvin? Yang harus dilakukan adalah pinterin otak kalian. Biar otak kalian pinter secara keuangan ya. Saya tidur aja malam-malam, uang saya di Amerika naik ya. Siang-siang saya lagi ngopi, saya lagi nyantai ya. Saya hari ini baru dapat apa? Dividen dari ITMG ya, 53 juta di situ. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana mudahnya seseorang itu mendapatkan uang. Setelah apa teman-teman? Setelah dia punya modal ya. Modalnya itu bukan hanya modal investasi loh. Modalnya itu juga harus modal otak, bagaimana cara memilih ya saham yang bagus, dan bagaimana cara menghasilkan secara konsisten. Itu yang paling penting ya. Dan itu semua diajarin di kelas kecerdasan keuangan yang saya gelar 3 hari teman-teman ya. Jadi yang belum daftar, segeralah daftar di situ. Karena apa? Ini kedepannya hidup makin susah. Harga emas naik terus ya. Itu satu selebgram yang pasang turun emas itu sekarang udah kebakaran jenggot itu ya. Selalu kena margin call. Sedangkan saya pakai sell put di emas. Jadi setiap bulan saya malah dapat duit di situ teman-teman ya. Jadi disinilah perbedaan antara orang yang cerdas keuangan dan orang yang hanya pakai asumsi atau hanya pakai gosip, mendengarkan gosip dari orang lain. Oh, emas mau turun, oh saham ini mau naik, terus beli aja karena gosip dari orang lain. Tapi dia sendiri nggak tahu kenapa emas itu harus naik atau turun, atau kenapa saham itu harus naik atau turun. Itu semua ada penggeraknya, ada faktor-faktornya. Ya, ada syarat-syaratnya. Untuk mencari saham yang bagus tuh ada syaratnya. Yang seperti Lo Keng Hong, kenapa Lo Keng Hong beli saham, dia bilang kan, itu ada rumusnya. Dan teman-teman kalau ikutin rumus itu, ya hampir bisa dipastikan bahwa akan selalu untung dan tidak rugi teman-teman ya. Oke teman-teman, saran saya kepada masyarakat ya, saya tidak bisa selalu memenangkan karena hukum itu di Indonesia ini, hukum itu dibeli pakai uang. Jadi ada kadang-kala kita bisa menang, ada kadang-kala kita bisa kalah teman-teman ya. Tapi kalau saya bisa membantu Anda mendapatkan uang, silakan Anda gunakan uang itu sebaik mungkin ya. Mungkin untuk membantu sesama, untuk bayar pajak biar negara ini makin hebat, dan lain-lain lah yang saudara mau lakukan ya. Syaratnya adalah
punya kecerdasan keuangan dulu, nanti dari situ Anda kumpulkan modal, dengan modal yang ada walaupun minimal, disitulah baru bisa mulai tumbuh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas keuangan.